Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat mengejar prestasi ya. Nah, tidak lupa kita juga selalu happy dimanapun kita berada. Oke, di video ini kita akan belajar materi IPA, khususnya adaptasi morfologi pada hewan. Yuk, kita pelajari dengan baik melalui video ini ya. Oke, di video sebelumnya kita telah mempelajari berbagai jenis adaptasi pada tumbuhan. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari adaptasi pada hewan. Adaptasi yang kita pelajari adalah adaptasi morfologi pada hewan. Nah, adaptasi morfologi sendiri artinya adalah kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk luar tubuhnya. Adaptasi sendiri bertujuan untuk makhluk hidup mendapatkan makanan, air, dan udara, bertahan hidup dari berbagai perubahan suhu, cuaca, dan gangguan lingkungan, serta mempertahankan diri dari hewan pengganggu atau pemangsa. Adaptasi morfologi pada hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanannya, dan yang kedua adalah adaptasi morfologi berdasarkan tempat tinggal atau habitatnya. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Adaptasi morfologi pada hewan berdasarkan jenis makanannya dapat kita lihat melalui bentuk paruh burung, bentuk kaki burung, bentuk mulut serangga, dan bentuk gigi hewan. Nah, kita akan mempelajari bentuk paruh burung sebagai bentuk adaptasi morfologi burung untuk menyesuaikan diri terhadap jenis makanannya. Bentuk paruh burung pemakan daging. Nah, bentuk paruh burung pemakan daging ini tajam, kuat, runcing, dan agak bengkok. Hal ini sesuai dengan makanannya, yaitu berupa daging. Bentuk paruh semacam itu digunakan untuk mengoyak makanan agar mudah untuk ditelan. Contohnya adalah burung elang dan burung hantu. Yang kedua adalah bentuk paruh burung pemakan biji-bijian. Bentuk paruh burung pemakan biji-bijian adalah pendek, tebal, runcing, dan hal ini sesuai untuk makanannya berupa biji. Nah, bentuk pendek, tebal, runcing tersebut digunakan untuk memecah biji, seperti padi. Contoh burung yang memiliki bentuk paruh semacam ini adalah burung pipit, kenari, kutilang, dan gelatik Jawa. Yang ketiga adalah bentuk paruh burung pemakan ikan. Nah, bentuk paruh burung pemakan ikan adalah panjang dan berkantong pada bagian bawah. Hal ini digunakan untuk menyimpan ikan makanan mereka. Contoh burung yang memiliki bentuk paruh semacam ini adalah burung pelikan. Selanjutnya ada bentuk paruh burung pemakan serangga di batang kayu. Nah, bentuk paruh burung pemakan serangga biasanya runcing, agak panjang. Hal ini digunakan untuk memahat kayu dan menangkap serangga di dalam kayu tersebut. Contoh burung yang memiliki bentuk paruh semacam ini adalah burung pelatuk. Bentuk paruh burung yang kelima adalah pemakan cacing di lumpur. Nah, bentuk paruh burung pemakan cacing di lumpur adalah paruh yang berbentuk seperti sudu dan pangkalnya bergerigi seperti sisir. Nah, hal ini digunakan untuk menyaring makanan dari lumpur. Contoh hewan yang memiliki bentuk paruh semacam ini adalah bebek, angsa, dan entok. Dan bentuk paruh burung lainnya adalah paruh penghisap nektar atau madu. Bentuk paruh burung penghisap nektar, yaitu paruhnya runcing dan panjang. Hal ini sesuai dengan makanannya dan kebiasaannya untuk menghisap madu dari bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Selanjutnya akan kita pelajari adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan yang kedua, yang dapat kita amati melalui bentuk kaki burung. Nah, bentuk kaki hewan-hewan tersebut akan digunakan hewan-hewan tersebut dalam usahanya mencari makanan ataupun sumber air.
Bentuk kaki burung yang pertama adalah kaki perenang. Hewan dengan kaki perenang bercirikan memiliki kaki yang berselaput. Tujuannya untuk membantu hewan tersebut berenang dan berjalan di atas lumpur saat mencari makanan. Contohnya adalah bebek, angsa, dan entok. Bentuk kaki burung yang kedua yaitu kaki pemanjat. Hewan dengan kaki pemanjat bercirikan terdiri atas 4 jari, dengan 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari lainnya mengarah ke belakang. Hal ini digunakan untuk memanjat pada bidang yang vertikal. Nah, hewan yang memiliki kaki pemanjat adalah burung pelatuk. Bentuk kaki burung selanjutnya adalah kaki pencengkram. Hewan atau burung dengan kaki pencengkram bercirikan memiliki jari kaki yang pendek, kuat, kuku melengkung tajam, dan cakar yang tajam. Nah, bentuk kaki semacam itu berguna saat hewan tersebut mencengkram mangsanya. Contoh burung yang memiliki bentuk kaki semacam ini adalah burung elang. Bentuk kaki burung berupa kaki petengger. Nah, burung dengan kaki petengger bercirikan memiliki jari kaki yang panjang dan datar. Nah, hal ini berguna saat burung tersebut bertengger di dahan pohon saat mencari biji-bijian. Contoh burung yang memiliki bentuk kaki semacam ini adalah burung pipit, kutilang, dan kenari. Dan selanjutnya bentuk kaki burung berupa kaki pejalan. Kaki pejalan pada burung bercirikan dengan 3 jari kaki menghadap ke depan, sedangkan 1 jari di belakang tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, kaki pejalan berfungsi untuk tegak berjalan di atas tanah dan digunakan untuk mengais, mencari makanan di dalam tanah. Contoh burung yang memiliki kaki pejalan adalah ayam dan burung unta. Selanjutnya akan kita pelajari adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan yang dapat kita lihat melalui bentuk mulut serangga. Nah, serangga memiliki mulut yang berbeda-beda. Hal ini untuk menyesuaikan jenis makanan pada serangga-serangga tersebut. Bentuk mulut serangga yang pertama yaitu mulut pengisap. Bentuk mulut pengisap yaitu seperti belalai yang dapat dijulurkan dan digulung. Nah, bentuk mulut pengisap ini digunakan untuk mengisap madu, contohnya pada kupu-kupu. Bentuk mulut pengisap pada kupu-kupu ini disebut sebagai proboscis. Bentuk mulut penusuk sekaligus pengisap pada serangga. Bentuk mulut pengisap sekaligus penusuk ini memiliki bentuk yang tajam dan panjang. Nah, hal ini digunakan oleh hewan tersebut untuk menusuk permukaan kulit dan mengisap darah. Contoh, serangga yang memiliki bentuk mulut ini adalah nyamuk. Kita bisa memperhatikan mulutnya panjang, tajam ya. Dan selanjutnya bentuk mulut pengisap sekaligus penjilat pada serangga. Bentuk mulut pengisap dan penjilat seperti ini memiliki lidah yang panjang. Hal ini digunakan untuk menjilati makanan dan mengisap madu. Contoh serangga yang memiliki bentuk mulut pengisap dan penjilat sekaligus yaitu lebah. Selanjutnya, mulut penyerap pada serangga. Bentuk mulut penyerap memiliki alat penyerap seperti spons atau gabus. Nah, bentuk mulut penyerap seperti ini digunakan untuk menyerap makanan. Contoh serangga yang memiliki bentuk mulut penyerap yaitu lalat. Dan yang terakhir, bentuk mulut penggigit pada serangga. Bentuk mulut penggigit pada serangga yaitu memiliki rahang atas dan rahang bawah yang kuat. Hal ini sesuai dengan jenis makanannya, yaitu digunakan untuk menggigit, memotong, dan mengunyah makanannya yang agak keras. Contoh serangga yang memiliki bentuk mulut seperti ini adalah jangkrik, belalang, semut, dan lain-lain. Dan kemudian kita akan mempelajari adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan yang dapat kita amati melalui bentuk gigi hewan. Bentuk gigi hewan tersebut menyesuaikan terhadap jenis makanannya. Seperti yang telah kita ketahui, hewan berdasarkan makanannya dapat kita golongkan menjadi 3 macam.
yaitu hewan herbivora yang memakan bagian-bagian tumbuhan, hewan karnivora yang memakan bagian tubuh dari hewan yang dimangsanya, serta hewan omnivora, yaitu hewan yang jenis makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lainnya. Nah, ketiga hewan tersebut memiliki bentuk gigi yang berbeda-beda. Yang pertama, bentuk gigi hewan herbivora. Tipe gigi hewan herbivora yaitu memiliki gigi seri yang tajam dan kuat. Nah, gigi seri yang tajam dan kuat tersebut digunakan untuk menggigit dan memotong makanannya. Dan juga selain itu memiliki gigi geraham yang berkembang maksimal yang digunakan untuk mengunyah makanan. Contohnya adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk gigi hewan karnivora. Tipe gigi hewan karnivora adalah memiliki gigi taring yang kuat dan tajam. Hal ini digunakan untuk merobek makanannya yang berupa daging hewan buruan. Selain itu, tipe gigi hewan karnivora memiliki gigi geraham yang tidak rata. Hal ini digunakan untuk mengunyah daging menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga mudah untuk ditelan. Contohnya adalah hewan harimau, singa, serta kucing. Dan yang ketiga, bentuk gigi hewan omnivora. Tipe gigi hewan omnivora adalah memiliki gigi taring yang kuat dan tajam untuk merobek makanan berupa daging. Selain itu, juga memiliki gigi seri yang kuat dan tajam pula, yang digunakan untuk memotong makanan dan gigi geraham yang rata untuk mengunyah makanan dari tumbuhan. Contoh hewan omnivora misalnya musang, babi, kera, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari adaptasi morfologi berdasarkan habitatnya. Jenis hewan yang akan kita pelajari adaptasi morfologi berdasarkan habitatnya adalah hewan yang hidup di gurun, hewan yang hidup di kutub maupun daerah yang dingin, serta hewan yang hidup di air. Nah, bagaimana adaptasi morfologi pada hewan-hewan tersebut? Oke, kita pelajari ya. Adaptasi morfologi pada hewan yang hidup di gurun akan kita pelajari melalui hewan unta. Unta memiliki bentuk tubuh yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Kaki panjang pada unta digunakan agar unta mudah berjalan di pasir. Unta juga memiliki punuk unta. Punuk unta tersebut berguna untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan saat sulit mendapatkan makanan. Selanjutnya, unta memiliki bulu mata yang panjang. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari debu dan pasir yang terbawa oleh angin. Selanjutnya, unta juga memiliki hidung yang dapat ditutup, yang dapat melindungi dirinya dari pasir yang tertiup oleh angin. Mulut dan gigi pada unta dapat digunakan untuk menyesuaikan diri dengan jenis makanannya, yaitu dapat mengunyah makanan berduri. Adaptasi morfologi pada hewan kutub dan daerah bersalju. Contoh hewan yang hidup di kutub ataupun daerah bersalju adalah pinguin, beruang kutub, serta serigala kutub. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki rambut atau bulu yang tebal. Hal ini bertujuan untuk menahan panas tubuh, agar panas tubuh tidak mudah berpindah ke lingkungannya yang lebih dingin. Dan yang terakhir, adaptasi morfologi pada hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ada torpedo, pipih, picak, pita, dan bulat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pergerakan hewan-hewan tersebut di dalam air dan arus air saat berpindah atau memburu mangsa. Yang pertama, bentuk torpedo, bercirikan ramping, potongan tubuh elips, dan bentuk ekor sempit. Bentuk torpedo dimiliki oleh ikan-ikan yang berenang dengan cepat dan mudah berpindah tempat. Contohnya adalah ikan tuna, tongkol, dan bandeng. Bentuk yang kedua adalah bentuk pipih. Bentuk pipih dimiliki oleh ikan yang menjaga kecepatan renang agar selalu konstan atau stabil. Contohnya pada ikan mas, gurami,
nila, dan sepat. Yang ketiga adalah bentuk picak. Bentuk picak ini menyerupai gepeng menghadap ke bawah. Biasanya dimiliki oleh ikan yang hidup di dasar perairan dan suka mengendap-endap. Contohnya adalah ikan pari. Yang keempat adalah bentuk pita dan panjang. Biasanya dimiliki oleh ikan yang gerakannya lambat dan berenang seperti ular membentuk huruf S. Contohnya ikan layur. Selanjutnya, bentuk bulat. Bentuk bulat dimiliki oleh ikan yang gerakannya sangat lambat. Contohnya ikan buntal. Dan yang terakhir, bentuk tubuh lele dengan kepala pipih memanjang serta bersungut atau memiliki misai. Kepala gepeng tersebut untuk membantu pergerakan saat di dasar perairan, dan sungutnya atau misainya berfungsi untuk alat peraba saat mencari makanan di dasar air yang keruh dan gelap. Nah, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.